Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak. Saya Intan Syahara, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Selamparejo, Kabupaten Malang. Kali ini saya akan memaparkan tugas 1.1.A.8 koneksi antar materi. Modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Beliau juga menafsirkan bahwa pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Menurut beliau, pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sedangkan maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk peri kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya secara lahir atau batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran di kelas saya terasa lebih otoriter dan tidak memerdekakan murid. Hal ini karena saya menganggap pembelajaran hanya sebagai transfer ilmu semata, sehingga saya lebih fokus pada ketuntasan materi. Karena saya beranggapan bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Dan saya juga hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja, misalnya saat mereka mengerjakan tugas ataupun ulangan harian. Jadi, jika nilai murid sudah mencapai KKM, pembelajaran sudah saya anggap berhasil. Saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau teacher-centered. Sebelumnya saya tidak mempedulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham dengan yang saya ajarkan atau tidak. Karena saya hanya berfokus pada ketuntasan penyampaian materi. Mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat setiap semesternya. Di samping itu, saya juga hanya meminta siswa saya menghafal materi. Sehingga saya sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak siswa yang tidak tuntas KKM. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini salah. Saya pun menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya berfokus pada aspek kognitif saja, tetapi juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Pikiran saya juga mulai terbuka bahwa seharusnya murid sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid harus diberi kebebasan berekspresi, mengutarakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran yang tepat. Guru juga harus sebagai fasilitator pembelajaran. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak itu unik. Mereka dilahirkan dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga saya harus menghargai karakteristik setiap murid. Jadi, saya harus bisa memberikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai kodratnya.
Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yaitu merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student centered. Kemudian belajar memahami karakteristik murid dan mengubah pola pemikiran yang awalnya menuntut murid sesuai keinginan guru menjadi menuntun murid sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga akan dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian pemaparan singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Tetap semangat Bapak Ibu guru hebat yang berjuang dalam kemajuan pendidikan Indonesia. Salam guru penggerak, guru bergerak, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.